Ini bukan perkataan Alkitab, tapi ini perkataan Al-Quran. Karena Tuhan berkati kita. Ketemu lagi dengan kawan-kawan ya. Makan enak, nasi campur, penanga. Nah, sambil makan, ada banyak orang yang bertanya kepada saya tentang kejadian yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Palestina dan Israel. Sebenarnya pertanyaannya, kenapa sih ini bisa terjadi? Kok ini masalah tidak selesai-selesai, tidak kelar-kelar, muncul terus. Saudara, ribuan tahun pada waktu Abraham Tuhan memberkati Abraham, dan Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan ada di sebuah negeri yang asing, dan 400 tahun sesudah itu mereka akan memasuki tanah yang aku janjikan kepada leluhur mereka. Lalu janji ini terjadi terus-menerus sampai kepada zamannya Musa. Nah, lewat Nabi Musa, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membawa bangsa pilihan Tuhan ini keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, ini tanah perjanjian. Nah, tanah perjanjian ini ada dua. Yang pertama, ini tanah milik Tuhan semesta alam atau Elohim. Tanah ini memang asal usulnya bukan milik bangsa Israel, tetapi tanah ini sudah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk mereka mendudukinya. Tanah ini secara sah milik bangsa Israel. Kata Elohim, masukilah tanah itu dan dudukilah tanah itu. Nah, lalu zamannya Yosua memasuki menduduki tanah itu dan mereka membagikan wilayah itu. Nah, sejak dari peristiwa itu terjadi terus-menerus gejolak yang ada di wilayah ini dan sampai dengan saat ini, saudara. Lalu kenapa terus-menerus bergejolak? Saya mengutip satu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad tentang tanah ini, tentang tanah yang sekarang ini ada di wilayah Israel atau Palestina. Di dalam surat 5 Al-Maidah ayat yang ke-21 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad bahwa demikian tentang bangsa Israel yang ada di Palestina. Ini Palestina ini dijelaskan secara rinci. Kalimatnya ada Palestina. Hai kaumku, masukilah tanah suci, dikasih kurung Palestina. Ya, dikasih kurung Palestina. Masukilah tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Jadi di dalam Al-Quran, tanah Palestina itu memang sudah ditentukan Allah bagi bangsa Israel. Ini bukan perkataan Alkitab, tapi ini perkataan Al-Quran. Dalam surat 5 Al-Maidah ayat yang ke-21, sudah ditentukan Allah bagi kita. Lalu, janganlah kamu lari ke belakang. Allah menyuruh mereka untuk mereka tidak lari keluar dari tanah ini. Jangan lari ke belakang, kata Allah. Ya, kata Allah, jangan lari. Sebab karena jangan kamu takut terhadap musuhmu. Dia berkata lagi, tanah itu sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, kepada bangsa Israel di Palestina. Lalu perintah yang kedua, kamu jangan lari. Jangan lari, kata Tuhan kepada mereka, karena jangan kamu takut terhadap musuhmu. Jadi memang itu, saudara, bahwa bangsa Israel ini di dalam Al-Quran ini memang sudah akan terjadi permusuhan satu dengan yang lain. Ada orang-orang yang ingin mengambil alih bangsa ini. Jadi ini secara historis dan ada dalam kitab suci bahwa tanah ini memang sudah diberikan kepada orang Israel, dan itu
bukan di dalam Bible, tetapi itu di dalam Al-Quran, justru ada di dalam Al-Quran. Jadi saya mengimbau lewat ini bagi kita ya orang-orang yang Kristen yang mendukung Israel, kita memang berkewajiban untuk mendukungnya. Kenapa? Karena Alkitab berkata, barang siapa mengutuk bangsa itu maka dia dikutuk, barang siapa memberkati bangsa itu maka dia diberkati. Kita terus memberkati bangsa Israel. Bagaimanapun juga ada bangsa itu adalah pilihan Tuhan, bukan saja di dalam Alkitab tapi juga dalam kitab yang lain, Al-Quran. Ya, bangsa itu bangsa pilihan Tuhan. Nah, saya mengimbau untuk siapapun yang ada di Indonesia bahkan seluruh dunia untuk tidak mengutuk itu bangsa. Kalau Anda mengutuk itu bangsa, Anda bukan saja mengutuk Israel, tetapi juga Anda mengutuk Tuhan semesta yang menjadikan Yakub itu Israel, satu-satunya negara di dunia yang nama negaranya bukan nama negara, tetapi nama seorang nabi. Dan itu bukan nama nabi yang biasa, nama nabi Yakub yang Tuhan ganti menjadi Israel. Jadi kalau Anda mengutuk bangsa Israel, maka Anda seakan-akan telah mengutuk Tuhan yang telah merubah nama Yakub menjadi Israel. Jadi jangan ada mengutuk. Yang kedua, Anda mengutuknya. Di Israel itu bukan saja ada orang Yahudi, orang Kristen, tapi juga ada orang Islam. Yang tinggal di bangsa itu, bangsa Israel itu ada juga orang Islam. Jadi jangan sampai mengutuk bangsa itu. Kita memberkati bangsa itu. Bagaimanapun keadaan bangsa itu, dua kitab suci, dua agama, Yahudi, Kristen, Islam, mengakui dengan otoritas bahwa tanah itu adalah tanah milik bangsa Israel. Yang Tuhan Elohim, Tuhan semesta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikannya kepada orang Israel, itu Palestina. Sampai makan. Anda tahu nggak sate babi? Yang kedua, masih dalam Al-Quran. Dalam surat yang ke-17 Al-Isra, ayat yang 104, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, tentang Bani Israel, diamlah di negeri ini, diamlah di negeri ini. Enggak boleh keluar, suruh diam di negeri itu, suruh di negeri ini, diamlah di negeri ini. Maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datang kepadamu keadaan yang campur baur dengan musuh. Jadi memang sudah dikatakan bahwa bangsa Israel akan campur baur dengan musuh mereka. Jadi ada orang-orang yang sekitar mereka itu memusuhi bangsa ini. Sudah dikatakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bangsa itu akan menjadi berbaur dengan musuh-musuh mereka. Jadi tidak heran kalau sampai sekarang ini Palestina dan Israel itu bergejolak terus-menerus. Nah, saya mau kasih tahu saudara, Palestina itu ada beberapa faksi. Yang pertama adalah Hamas, dan Hamas telah dicap oleh organisasi PBB menjadi organisasi teroris. Ya. Yang kedua adalah Fatah. Fatah yang menguasai pemerintahan di Palestina. Yang ketiga adalah organisasi PLO. PLO dipimpin oleh Yasser Arafat, dan sejak dari Yasser Arafat meninggal, organisasi ini tidak berkembang. Dan yang keempat adalah PA, Palestina Otorisasi. Jadi saudara, jadi ada beberapa kelompok faksi yang dalamnya tidak ada urusan dengan yang seperti demikian. Dan kita terus berdoa, baik itu Kristen, Yahudi maupun Islam. Saya sangat berharap kita berdoa mengaminkan doa Tuhan Yesus yang berkata, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami orang Kristen tidak memusuhi Palestina. Kami juga tidak menjambung Israel. Yang kami butuhkan saat ini adalah damai sejahtera di antara semua manusia ciptaan Tuhan. Damai
di surga itu, di bumi sama seperti surga. Itu doa yang diajar oleh Yesus Kristus. Dan doa ini saudara, itu perlu bagi seluruh bangsa di seluruh dunia. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga nggak ada peperangan. Nah, surga itu damai. Dan kiranya damai yang dijanjikan oleh Yesus Kristus itu ada pada bumi Palestina, ada pada bumi Israel. Makanya daripada Anda mengutuk, lebih baik Anda memberkati. Kami memberkati bangsa itu. Setiap malam saya berdoa, berkati Perdana Menteri Israel, berkati para pemimpinnya, berkati rakyatnya, berkati juga negara Palestina. Setiap malam saya berdoa memberkati mereka. Berkati aja, nggak usah dikutuk. Berkati aja, kasihani aja dua bangsa ini. Supaya kenapa? Terciptanya yang namanya damai di bumi dan damai di surga. Kan kita ingin gak damai. Sekaya-kayanya saudara, hidup saudara punya harta melimpah. Kalau hidup nggak damai, buat apa? Ya, rumah saudara segede istana presiden. Ya, pembantunya mungkin 30 orang, saudara, supirnya 50 orang. Kalau saudara nggak damai, buat apa? Itu damai itu yang penting. Makanya Yesus Kristus dinubuatkan sebelum beliau lahir dalam dunia. Nah, ya saya berkata, dia sebutkan Raja Damai. Jadi kalau saudara mau berdamai, percaya kepada Yesus Kristus. Dan hanya satu agama yang tidak pernah mengajarkan kejahatan, yaitu Yesus Kristus. Kristen. Baik, kalau kamu ditampar bibir kanan, kasih bibir kiri, berdoa untuk musuh, mintalah berkat untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Itu inti. Damai. Damai. Damai Israel, damai Palestina, damai Indonesia, damai Yahudi, damai Islam, damai Kristen. Aduh, gitu bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita. Lanjut makan. Ayo.